Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mas Diar, kita berjumpa kembali ya setelah sekian lama kita vakum. Eh, Memang pada zaman sekarang ini banyak sekali yang terjadi dan banyak sekali perubahan-perubahan ya. Jadi kita seperti mundur beberapa tahun ke belakang, kurang lebih ketika masa awal ketika masa awal pandemi. Tapi itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat. Jadi buat teman-teman yang lain, apapun keadaannya, selama masih bisa melakukan hal yang bermanfaat, maka lakukanlah hal yang bermanfaat. Tentu tetap dengan cinta dan kasih sayang. Khair insya Allah. Tema kita ringan saja dan kita selalu membahas tema-tema yang ringan dan tentu masih seputar tentang cinta, cinta, bukan lagu ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya pernah mendapatkan informasi di medsos, itu satu konten berisi tentang bagaimana seharusnya suami. Nah, ini memang ditekankan kepada suami. Jadi ada captionnya itu. Dan beberapa konten seperti ini juga yang saya temukan. Jadi suami itu harusnya jadi partner, atau yang sebaliknya, istri itu bukan pembantu atau istri itu bukan babu. Sebenarnya ini pernah kita bahas. Waktu itu kita pernah bersama Kak Nisa, ya Kak Nisa Ramhawati, kita membahas walaupun judul berbeda. Waktu itu kita Mas bikinin aku teh dong, kalau nggak salah gitu deh. Pokoknya tentang intinya bagaimana kalau misalkan suami melakukan pekerjaan rumah. Nah, itu bagaimana? Ada beberapa hal yang ingin saya garis bawahi ya dari konten-konten tersebut. Pertama, kalau konten itu berupa bentuk flyer, maka dia bisa satu flyer. Atau kalau dia berbentuk korasel, maka dia hanya sekitar 10 korasel saja. Dan itu pun dipotong, biasanya efektifnya 8. Karena depan pembuka, belakang penutup. Penutup bisa iklan, informasi apapun ya, yang di depannya bisa penarik. Berarti kan isinya ya mungkin 8, efektifnya mungkin 6. Saya hanya ingin mengatakan bahwasanya informasi yang terdapat di situ itu terbatas. Jadi memang di kupasnya itu atau disampaikannya itu hanya poin-poin tertentu dan sayangnya dia berhenti sampai di situ gitu. Ya termasuk misalkan ada yang membuat instastory atau membuat yang ditangkapan pendek-pendek ya atau video-video gitu. Mengapa demikian? Nah, kalau kita menggunakan asas menilai, memahami, dan melihat sesuatu, maka itu akan menjadi parsial, itu akan menjadi tidak imbang gitu. Itu akan menjadi kita hanya melihat dari satu sisi itu saja. Ya terlepas nanti dari kita setuju atau tidak dengan konten itu, setuju atau tidak dengan pendapat tersebut, setuju atau tidak dengan informasi tersebut, ya itu akan kembali kepada kita masing-masing. Tapi saya hanya ingin menggarisbawahi kita sebagai pembaca, kita sebagai penikmat, kita sebagai objek ya, kan kita objek informasi itu. Mungkin seyogianya kita bisa lebih cerdas atau kita bisa lebih dewasa dalam tanda kutip ya. Jadi kita bisa melihatnya dari berbagai macam arah atau dari berbagai macam sisi. Kenapa? Karena kita bisa melihat dengan utuh. Ya, saya paling sering menggunakan konsep 5W1H. Itu saja, 5W1H. Ya, yang teman-teman yang mungkin belajar jurnalistik atau kepenulisan sudah tidak asing dengan rumus 5W1H ini ya, yang 5W itu who, when, where, apalagi when ya. Terus satu lagi saya lupa, sama hanya how. Jadi kita ini seperti ini. Nah, kita tidak terjebak gitu. Kita tidak terjebak dalam satu satu kondisi saja. Ya tentu saja
ketika kita memberikan informasi tentu tergantung dari kita dong. Tergantung dari tendensi kita kemana, niat kita kemana, itu sah-sah saja. Sah-sah saja bagi siapapun ya untuk memberikan informasi apapun sesuai dengan kehendaknya. Ya itu bagian dari human right, itu betul gitu. Namun saya sih dalam dalam di sini hanya ingin menggarisbawahi kita sebagai pembacanya itu sebaiknya lebih lebih mau membaca lagi gitu atau lebih mau melihat lagi. Jangan kan kita biasa suka skip gitu aja ya. Nah, kembali ke topiknya yang kedua itu tadi tentang bagaimana cara kita menyikapi suatu konten. Nah, yang kedua itu tentang kontennya itu sendiri. Tadi karena yang saya lihat qadarullahnya itu tentang istri, tentang pasangan ya. Intinya bagaimana sih pasangan harus bersikap? Ini kan seperti pro kontra ya. Yang satu bilang suami itu harus ya jadi partner dong, atau ya jangan jadiin istri itu seperti pembantu gitu. Yang di satu ada pandangan ya sudah kan tugasnya suami di luar, ya di rumah itu tugasnya istri. Nah, ini debatable, tentu saja debatable. Ya kalau teman-teman mau saksikan video lengkapnya ya, itu bisa di kayaknya kita belum upload sih kalau nggak salah, karena waktu itu kita sesinya by Zoom. Karena waktu itu Kak Nisanya kenapa ya kita pilih by Zoom itu mungkin karena bisa menggunakan PowerPoint ya. Jadi karena Kak Nisanya sudah menyiapkan PowerPoint dan hanya saya di sini sarikan saja. Oke. Poin besar dari tema kita adalah bagaimana sikap seorang suami terhadap istri dalam pekerjaan rumah. Oke? Dalam pekerjaan rumah ya. Maka itu poinnya. Pertama kita bisa melihat sebenarnya tupoksi pokoknya itu apa sih dari seorang suami dan istri. Nah, sebenarnya tugas utama dari istri itu apa, suami itu apa. Tanggung jawab yang paling esensial, tanggung jawab yang paling mendasar dari seorang suami apa, dari seorang istri apa. Nah, maka kita harus pahami dulu. Kenapa berangkat dari hal yang paling mendasar? Terkadang kita akan terjebak dalam debat kusir ketika kita masing-masing menuntut sesuatu yang seharusnya tidak perlu dituntut gitu. Atau terkadang kita terjebak dalam debat kusir gitu pada sesuatu yang seharusnya itu tidak perlu diperdebatkan gitu. Dan juga seringkali kita terjebak dalam debat kusir karena kita belum memahami dasarnya itu sendiri. Nah, kan jadinya sayang, energinya terbuang. Nah, oke, kalau saya pribadi menyarankan coba kita lihat dasarnya dulu. Apa tugas seorang suami, apa tugas seorang istri. Kalau sudah dipahami apa itu tugas seorang suami, apa tugas seorang istri, berarti kita sudah mempunyai baseline-nya, kita sudah mempunyai garis dasarnya. Oke, ini garis dasarnya suami, berarti mau tidak mau suami harus begitu. Gitu ya? Mau tidak mau suami harus melakukan A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya karena itu tanggung jawab dia yang paling mendasar. Begitu juga dengan seorang istri. Ketika sudah diketahui tanggung jawab dasarnya, maka mau tidak mau istri harus seperti itu dan harus melakukan itu. A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya harus apapun kondisinya. Nah, apapun kondisinya. Contoh misalkan tanggung jawab nafkah untuk seorang suami ya. Apapun kondisinya, seorang suami harus memberikan tanggung jawab nafkah sesuai dengan kemampuannya. Saya garis bawahi sesuai dengan kemampuannya. Ya kalau baru mampunya ngasih motor misalkan, jika usah minta Ferrari gitu maksud saya. Atau misalkan baru bisa ngasih nafkah makan nasi padang, ya dia nggak usah minta steak gitu misalkan. Ya pokoknya sesuai kemampuannya. Termasuk ketika misalkan mereka divorce. Mereka berpisah, mereka bercerai. Nah, ini juga akan
akan terus menempel. Kita lihat kalau ternyata dia sudah menjadi seorang ayah, maka dia punya tanggung jawab nafkah dan masih harus menafkahi anaknya. Dan dia juga mempunyai, kalau misalkan dia sudah bercerai dengan istrinya, maka ada tanggung jawab apa yang harus diberikan terhadap mantan istrinya, yaitu kalau dalam beberapa kasus maka dia harus memberikan pemberian yang baik karena telah bercerai dari istrinya gitu ya. Nah, ini kan harus dipahami. Begitu juga dengan seorang istri. Nah, ketika misalkan mereka divorce, oke, berarti saya harus menjaga diri ya. Itu kan tanggung jawab ya. Berarti saya karena sebagai seorang ibu saya harus tetap memperhatikan anak-anak. Nah, ini ada tugas pokok gitu loh. Itu salah satu contohnya saja. Yang kedua, ketika kita sudah mengetahui yang pokoknya, berarti kan kita ingin menambahkan sesuatu yang di luar pokok ya. Ya, kalau dalam hukum mungkin sifatnya sunnah atau yang sifatnya istihab ya, mustahab ya, yang disukai, atau yang sifatnya dia tersier lah atau topping-toppingnya gitu. Ya itu sah-sah saja. Nah, ini yang kemudian nanti bisa didiskusikan. Nah, contoh biasanya kalau dari konten itu yang paling sering saya lihat adalah pekerjaan rumah. Dari mulai mencuci baju, dari cuci piring, nyapu, ngepel dan lain-lain lah. Nah, sekarang kita masukkan tugas-tugas seperti itu masuknya kemana? Apakah dia tugas wajib? Oke, apakah dia tugas misalkan pekerjaan yang dia bukan wajib? Nah, kalau misalkan dia wajib maka siapa yang melakukan? Kalau misalkan dia tersier atau dia topping saja, maka bagaimana menyikapinya? Apakah mau dibagi dua, disepakati gitu ya? Ataukah mau diserahkan ke salah satu pihak? Ya, itu nanti sesuai dengan kesepakatan. Namun tetap bisa dibicarakan dan disampaikan dengan yang ma'ruf, tentunya dengan baik. Nah, masalahnya terkadang kita tidak atau kita belum menyampaikan hal ini, atau kita bahkan tidak pernah menyatakan atau memusyawarahkan hal ini gitu. Jadi masih sifatnya keinginan pribadi saja. Gue maunya lo kayak gitu, tapi nggak ngomong, atau mungkin dengan sarkas. Ini juga kadang tidak berhasil gitu. Nah, itu yang harus dipahami. Kemudian yang ketiga adalah kita tidak bisa tidak, ya dengan kata lain harus lah ya, tidak bisa tidak itu melihat kultur dan budaya yang ada. Kita bisa berkaca. Oke, saya contohkan begini. Jika kita keluar, kita main yang jauh dulu nih, kita main yang agak jauh. Kalau di Eropa, di Barat, suami mengerjakan pekerjaan rumah itu adalah hal yang wajar. It's normal. Itu normal. Oke. Tapi mereka ada semacam kesepakatan. Kalau di antara mereka, antara pasangan ini, ternyata income yang terbesarnya itu dari pihak perempuan. Oke, misalkan yang perempuannya seorang direktur atau manajer gitu, yang laki-lakinya cuma staf biasa. Ya sudah, mereka nanti akan menyepakati atau akan memilih yang laki-lakinya di rumah, yang perempuannya keluar untuk cari nafkah atau cari pemasukan, cari uang gitu ya. Nah, mereka fine, nggak masalah, tapi sepakat gitu. Ya itu sah-sah saja. Bahkan mereka bisa kalau yang saya perhatikan, mereka bisa komit gitu. Oke, kan gue juga rumah ya, lu keluar, pokoknya rumah selesai sama gue. Nah, itu laki-laki, maksudnya laki-lakinya di rumah selesai. Mereka ada masalah? Tidak. Ya, karena kulturnya sudah begitu, jadi sah-sah saja. Atau misalkan saya pernah punya begini, punya seorang senior yang setiap Ramadan sampai Lebaran itu dia ke Eropa, dan di antaranya waktu itu ke Swiss. Waktu itu memang dari Mesir itu senior kita biasanya, atau yang hafal Quran, bacaannya bagus ya, itu biasanya nanti akan diminta KBRI rekanan atau yang mempunyai komunikasi baik dengan KBRI yang di Mesir, itu diminta untuk ngebimbing, ngebina WNI yang ada di sana. Nah, waktu itu senior saya ke sana dan dia cerita, jadi di sana itu boleh bawa pembantu, seorang diplomat aja itu bisa bawa pembantu, tetapi mahal biayanya. Kenapa? Karena standarnya harus standar sana. Maka rata-rata mereka memilih untuk tidak membawa pembantu. Artinya apa? Pekerjaan rumah hanya dikerjakan berdua, suami dan istri. Kerjasama bisa.
maka mereka menerapkan asas kerjasama, ya itu sah karena sudah kesepakatan gitu. Dan pernah kan saya juga pernah lihat ya satu tayangan, jadi mereka hanya memperdebatkan yang bikin kopi itu siapa, suami atau istri. Yang satu kekeh harus istrinya, perempuan dong. Yang satu perempuannya ngerasa karena dia pintar kan dan mungkin tercerahkan gitu. Ya nggak usah dong, kan kayaknya lu bikin kopi sendiri bisa kan nggak usah harus istri yang bikinin kopi. Dan perdebatan tuh seputar itu saja, hanya pembenaran, saling membenarkan, tapi bukan mencari oke, apa yang akan kita sepakati nih. Berarti apa? Ego. Saya melihat ada ego di situ ya, kalau menurut saya ya, tapi wallahu alam. Nah, kembali ke yang tadi, itu mereka bisa. Nah, oke, kita lihat coba ke negara yang lain, Jepang. Di Jepang, masyarakat yang masih memegang teguh budaya dan kultur mereka, maka perempuan itu di bawah laki-laki. Laki-laki itu superior. Apapun kondisinya. Kebayangkan harus manut-manutnya Jepang ya. Teman-teman bisa ngeliat film Jepang yang kayak mungkin osin-osin gitu ya, yang pakai ini. Bagaimana mereka berjibaku. Oke, itu mereka memahami sudah begitu kulturnya dan perempuan harus begitu, dan mereka tidak menolaknya. Dan terjadi sah-sah saja, itu kultur mereka. Atau di Suriah sebelum seperti sekarang, jadi waktu itu saya ada teman juga dan dia sempat ke sana untuk aksi kemanusiaan dan dia berbagi cerita, saya baca dari catatan harian dia. Jadi ternyata di sana laki-laki sana itu tidak mengenal dapur. Jadi ketika ada orang Indonesia nih, relawan Indonesia, itu tahu garam, tahu merica, tahu bumbu dapur, tahu bawang, tahu cabai, mereka bingung. Loh, kok bisa? Ente kan laki-laki, tapi kok tahu bisa peralatan bumbu-bumbu dapur tuh tahu gitu loh. Loh, yang laki-laki kita bingung lagi gitu. Teman kita tuh bingung lagi. Loh, kok aneh? Ya biasa aja kita. Itu mereka cerita di sini laki-laki itu nggak masuk dapur, haram. Bukan haram artinya haram secara hukum ya. Kita memang tidak dibolehkan. Pokoknya laki-laki taunya keluar. Jadi ada semacam semboyan atau prinsip laki-laki di rumah milik perempuan. Nanti udah lu gua layanin, gua servis. Lu raja gua. Udah pokoknya kalau nggak usah masuk dapur, taunya beres. Tapi ketika lu di luar, gua nggak mau tahu lu mau makan, mau enggak, mau hidup gimana, terserah karena bukan tanggung jawab gua lagi. Itu begitu. Itu kultur, kita nggak bisa tolak. Ada. Kita masuk ke negara kita. Kalau kita ngeliat dari daerah, kita punya berbagai macam suku, adat, budaya dan yang lain-lain pun berlaku. Saya mungkin di lingkungannya kulturnya kultur Jawa ya. Jadi saya pribadi kalau di kayak bude gitu ya, bude di keluarga yang di kampung lah ya. Itu kita ada semacam aib kalau laki-laki itu misalkan nyuci, apalagi nyuci pakaian pakaian perempuan ya, termasuk perabotannya. Nah, tapi karena memang di keluarga saya pribadi, ibu saya gitu ya, kita sudah dididik biasa untuk mandiri, jadi biasa aja gitu. Nah, ini kan ada perbedaan dari keluarga ayah sama keluarga ibu. Ya itu normal, padahal sama-sama Jawa. Atau mungkin di tempat yang lain, saya nggak tahu di Sumatera, misalkan Kalimantan. Nah, itu semua masing-masing punya. Oleh karena itu, jadi kita tidak elok rasanya kalau kita menjustifikasi begitu saja gitu. Setiap orang beda-beda, termasuk dalam konteks yang lebih kecil rumah tangga. Oke, yang lebih kecil ya rumah tangga. Rumah tangga kita dengan rumah tangga orang itu pasti berbeda. Rumah tangga saya dengan rumah tangga para sahabat tentu saja berbeda. Dan kita tidak bisa menyamakan standarisasi kita masing-masing. Dan kita tidak juga bisa memaksakan standarisasi rumah tangga orang ke kita dan sebaliknya rumah tangga kita ke orang. Ya karena kita berasal dari individu yang berbeda, kita berasal dari latar belakang yang berbeda, background yang berbeda, karakter yang berbeda, lingkungan yang berbeda. Ya semua banyak hal yang berbeda. Satu aja yang menyamakan, yaitu keimanan dan ketakwaan. Maka harusnya yang menjadi standar itu adalah iman dan takwa. Bagaimana iman dan takwa dalam konteks rumah tangga? Bukan hanya sebatas Allahu Akbar, bukan hanya sebatas hal-hal yang sifatnya kasuistis ya gitu. Ya bisa. Dan saya jadi teringat gini ya, pernah ada
yang meme sosotan waktu itu sih, ada yang posting yang cowok Korea mungkin lagi naik-naiknya tuh ya. Eh, Kayak cowok-cowok Korea mungkin boy band Korea, tuh pokoknya kayaknya romantis banget gitu. Nah, terus ada yang komentar di bawahnya, tapi cukup menggelitik. Ya iyalah mereka kelihatan romantis, orang paling lama 1 jam 2 jam. Saya pikir-pikir iya juga ya. Ya maksudnya kita melihat adegan romantis mereka itu kan hanya 1 jam 2 jam paling lama, dan itu juga scene-nya itu dari 2 jam, anggaplah 2 jam, paling cuma berapa detik berapa menit mereka katakan romantis, kan ada klimaks anti klimaks prahara dan lain-lain ya kan. Nah begitu juga di medsos, kalau misalkan kita misalkan insecure ya, terhadap rumah tangga orang atau pasangan orang gitu, kita insecure, aduh kayaknya romantis banget nih, enggak kok beda banget sama gua, atau pasangan dia begini, yang dia lihat itu cuma sekian detik, sekian menit di konten itu aja, kan kita tidak tahu 1 kali 24 jamnya tuh gimana gitu. Ya toh kan pernah juga terjadi ya beberapa pasangan, publik figur ya, tokoh masyarakat atau misalkan apa namanya, iya, yang seleb-seleb lah gitu, yang kayaknya wah, tapi ternyata kita nggak tahu perharanya seperti apa. Nah, kan ternyata akhirnya mencengangkan. Ya, oleh karena itu kita seyogianya dewasa dalam melihat sesuatu. Nah, kembali ke yang tadi. Nah, saya melihat yang paling penting adalah standar keimanan dan ketakwaan, termasuk dalam hal berumah tangga. Nah, sahabat, Mas Tiar semua, Hmm, poinnya adalah, poinnya adalah pertama kita harus bijak dalam melihat segala sesuatu. Kedua, apapun yang kita ingin sampaikan terhadap pasangan kita, maka sampaikan juga dengan baik. Dan yang ketiga, komunikasikan dengan baik ya. Itu masih yang kedua. Yang ketiga, ya terkait juga tema ini, maka lantas apa nih yang harus kita lakukan? Nah, oke, maka yang harus kita lakukan selain 2 poin tadi ya, kita harus melihat ke diri kita, melihat ke pasangan kita, melihat ke rumah tangga kita. Apa nih yang kita butuhkan, mana yang lebih cocok? Ya, semuanya dikomunikasikan dengan baik, insya Allah gitu loh. Jadi tanpa harus ada menjustifikasi harus begini harus begitu, itu salah ini benar, tapi win-win solution saja, dan setiap solusinya, setiap solusi itu setiap perkara berbeda, setiap orang berbeda, setiap case berbeda, setiap situasi berbeda. Cari solusi terbaik buat kita masing-masing yang kita butuhkan. Nah, gitu kurang lebih. Oke, untuk pagi ini mungkin itu saja yang dapat kita bahas ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi, dan mungkin masih ada yang randomnya. Ya insya Allah mudah-mudahan tetap istiqomah, tetap berada di Sabtu atau Ahad. Dan jangan lupa tolong dikepoin channel YouTube-nya Mas Tiar ya. Nah, kalau saya begini anggap aja ada di Mas Tiar Top Chin dengan T besar, C besar. Karena ternyata kalau di YouTube itu di googling, di searching banyak tuh Mas Tiar. Tapi yang ada muka saya aja lah. Nah, di Mas Tiar Top Chin tolong di subscribe, di like, loncengnya jangan lupa, kemudian di share. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita semua, dan tetap dengan narasi cinta, mencintai dengan cinta. Oke, itu saja. Assalamualaikum. Ya, saya tutup dengan doa. Kepada aja, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.